al-Quddus as-Salamu al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tajuk kitab Ihfazillah Yahfazka, sedaya upaya semampunya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti takwa yang sebenarnya melalui banyak menyebut nama Allah atau yang dikenal dengan zikir. Sesuai dengan perintah Allah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatilah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Berkah zikir, berkah ingat Allah, insya Allah Allah akan atur perjalanan hidup kita. Ketemu dengan kebaikan-kebaikan yang insya Allah mampu untuk kita melakukannya. Karena orang buat baik bukan berhenti karena ingin buat baik, tapi juga mengingati kekuatan, kemampuan, kesempatan, kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berapa banyak atau berapa kali kita ingin buat baik tapi tidak berkesempatan untuk buat baik karena Allah tidak memberikan kesempatan untuk buat baik. Bagaimana juga berapa banyak ilmu yang kita perolehi, tidak semua ilmu yang kita perolehi mampu untuk kita mengamalkan karena faktor kesempatan yang belum mampu kita untuk mengamalkan. Maka usaha awal mengikuti hadis ihfazillah yahfazka, jaga Allah, adalah jaga ingatan kita, zikir kita kepada Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Sebagaimana pagi ini Allah mudahkan kita, Allah mudahkan pertemuan kita dengan kelapangan waktu, dengan kemudahan online-nya, dengan kemudahan kita untuk mengagihkan waktunya, akhirnya bertemu
dari semua pertolongan Allah menjadi majelis ilmu dan pengajian. Dan pagi ini kita teruskan di muka surat 428. Kisah-kisah kesabaran orang-orang yang baik, orang-orang sebelum kita, dari barisan para nabi, khususnya nabi yang bergelar dengan gelar ulul azmi, ataupun nabi yang bergelar rasul, seperti yang terbaru pada minggu lepas adalah kisah Nabi Yakub beserta putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada kesempatan pagi ini yang ke-10 juga kita akan mendengar kisah berikutnya. Saya bacakan terlebih dulu yang ke-10, contoh musibah yang mengancam kehormatan dalam sejarah Islam, yaitu kisah hadisul ifki atau cerita bohong, khususnya tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam peperangan Al-Muraisi. Kisah itu ada dalam kitab Al-Munafiqun. Kisahnya adalah apabila Rasulullah SAW hendak berangkat keluar untuk berperang, baginda akan mengundi para istrinya. Siapa yang undiannya atau namanya keluar, maka baginda akan keluar bersamanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu peperangan saya keluar bersama Rasulullah SAW. Setelah kami kembali dari peperangan, saya pergi ke sebuah tempat untuk mencari kalung atau rantai yang terjatuh dari diriku. Rombongan itu pun berangkat tanpa menyadari keberadaanku. Mereka menyangka bahwa saya ada di dalam sekedup saya. Mereka membawa sekedup itu di atas belakang unta. Mereka berangkat dan pergi dari tempat tersebut. Mereka menyangka bahwa Ummul Mukminin, yaitu seorang putri yang suci dan juga putri yang jujur dari seorang ayah yang jujur, yang dibebaskan dari 7 lapisan langit, bahwa dia sudah berada di dalam sekedupnya. Mereka terus berlalu sehingga ke waktu zuhur, sedangkan Aisyah tidak menemukan seorang pun. Lalu apa yang ia lakukan? Beliau terus menutup dirinya dan berkata, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Maka datanglah seorang lelaki yang soleh, seorang mujahid, seorang ahli zuhud dan seorang pilihan, namanya Sofwan bin Mu'attal. Dia mendapati Aisyah dalam keadaan tertutup. Dengan serta-merta beliau berkata, Allah lah tempat meminta pertolongan. Aisyah, istri Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, dia tidak berbicara kepadaku walau satu patah perkataan pun. Kemudian dia pun merendahkan untanya. Lalu dia menaikkannya ke atas unta tersebut. Lalu unta itu pun berjalan dan ia yang menuntunnya. Sedangkan Aisyah berada di atas unta tersebut. Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang berehat di tengah jalan. Maka tibalah unta yang membawa Aisyah radhiyallahu anha. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
fazadathum imana. Adapun orang yang beriman, maka surah ini akan menambahkan imannya. At-Taubah ayat 124. Mereka mengetahui bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang suci. Beliau adalah seorang yang dibebaskan dari tuduhan. Beliau adalah seorang yang mulia dan jujur. Sedangkan orang yang mempunyai penyakit pada hati mereka, virus kemunafikan semakin bergejolak dalam jiwa mereka, dan keraguan semakin menghantui hati mereka. Kita berlindung kepada Allah daripada hal tersebut. Mereka pun menyebarkan kabar berita kebohongan yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengatakan, mengapa Aisyah terlambat? Mengapa datang bersama lelaki itu? Apa sebabnya? Ini adalah kemunafikan, keangkuhan, kebungkakan, dan berpalingnya mereka dari Allah dan ajarannya. Sementara itu, Rasulullah SAW tidak mengetahui peristiwa tersebut sehingga sampai di Mekah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya sedang diserang sakit dan saya tidak menemukan kelembutan dari Rasulullah SAW sebagaimana yang biasa aku temukan sebelum hari itu saat aku sakit. Karena Rasulullah SAW sudah menerima berita tersebut dan saya sedang sakit di rumahnya. Setiap kali Rasulullah SAW menjenguknya, baginda hanya bertanya tentang keadaannya. Tidak lebih daripada itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, hal ini membuat saya sangat bimbang dan ragu. Mengapa saya tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan kasih sayang dan kelembutan yang selama ini saya perolehi? Lalu saya minta izin kepada Rasulullah SAW supaya saya dirawat di rumah orang tuaku. Dan baginda mengizinkannya. Akhirnya beliau berangkat ke rumah kedua orang tuanya dalam keadaan sakit. Sementara beliau tidak mengetahui bahwa dia sedang diuji atas harga diri dan kehormatannya. Sesuatu yang paling mulia yang dimiliki manusia. Sayyid Qutb rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, sesungguhnya pada hari-hari itu telah menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya selama sebulan penuh. Rasulullah SAW diuji atas kehormatannya. Dan baginda juga diuji dalam risalah yang diajar oleh baginda. Baginda diragukan dalam berbagai prinsip yang dibawa. Sehingga di mata orang-orang munafik, baginda berada pada kedudukan orang tertuduh. Seorang manusia yang ingin memperbaiki keadaan masyarakatnya, hendaklah memperbarui hubungan kemanusiaan dan mengeluarkannya dari kegelapan ditimpa musibah pada kehormatannya, yakni istrinya. Lalu bagaimana ia tabah di atas muka bumi ini, menyampaikan risalahnya, mengajar manusia, berjihad, dan memberikan fatwa, sedangkan kehormatannya dicemari? Sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat besar. Yang lebih menakjubkan dan termasuk sudah dalam takdir Allah, bahwa wahyu ilahi tidak pernah turun pada masa-masa ini. Sehingga umat ini dibina sedemikian rupa sehingga diketahui antara orang yang benar-benar beriman dan yang munafik, dan melihat antara yang jujur dan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menemui para kaum kerabatnya, anak bapak saudaranya, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang merupakan seperti kedudukan Harun dengan Musa alaihi salam terhadap Rasulullah SAW. Maka baginda pun bertanya, wahai Ali, bagaimana pendapatmu tentang keluargaku? Ali berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya perempuan selain Aisyah masih banyak. Seolah-olah dia mengatakan, menikahlah dengan wanita lain. Maka baginda pun pergi menemui Usamah radhiyallahu an dan berbincang dengannya. Maka Usamah radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya menemukan kebaikan pada istrimu. Baginda pun pergi lalu menemui pembantu Aisyah radhiyallahu anha dan berbincang dengannya. Baginda pun bertanya, bagaimana pendapatmu? Dia menjawab,
Saya hanya melihat kebaikan pada dirinya. Beliau sentiasa berpuasa, qiyamul lail dan beribadah. Demi Allah, beliau pernah tidur. Tiba-tiba seekor ayam datang memakan adunannya. Maksudnya bahwa hal ini menunjukkan kelalaian, kebebasan dan kelembutannya, yaitu pada suatu hari seekor kambing datang dari sudut rumah lalu makan adunan yang berada di atas mangkoknya. Datanglah Aisyah radhiyallahu anha, lalu beliau keluar bersama para wanita yang lain. Lalu mereka memberitahu kepadanya bahwa beliau sedang dituduh atas kehormatannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya pun jatuh tersungkur lalu sakit. Saya pun semakin bertambah teruk, kesedihan saya semakin ketara. Demi Allah, saya tidak pernah tidur dengan nyenyak. Saya menangis, bahkan saya menyangka bahwa tangisan saya ini telah merobek-robek hati saya. Maka Rasulullah SAW menemui Aisyah dan berkata, wahai Aisyah, kalau kamu sememangnya telah berbuat dosa, segeralah bertaubat kepada Allah dan mintalah keampunan kepadanya. Tetapi sekiranya kamu sememangnya benar-benar terbebas dari tuduhan ini, niscaya Allah akan membebaskan kamu. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada bapaknya, jawablah kepadanya untukku. Ayahnya berkata, demi Allah, saya tidak tahu apa yang akan aku hendak cakapkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada ibunya pula, ibu, berbicaralah dengan Rasulullah. Ibunya juga berkata, demi Allah, saya tidak tahu apa yang aku hendak cakapkan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha pun duduk dan berkata, demi Allah, sesungguhnya saya sekarang ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Yusuf, yakni Nabi Yakub. Beliau lupa namanya karena amarahnya yang membara, karena kegelisahan dan kesedihan yang menimpanya. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Rasulullah SAW belum beranjak dari tempatnya hingga wahyu turun. Lalu baginda tidur, dan setelah bangun baginda pun membaca beberapa ayat tersebut, yaitu innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Surah An-Nur ayat 11. Dari 7 lapis langit, Allah Ta'ala membebaskan dan meninggikan derajatnya. Allah juga menghapus segala kesalahannya karena dia sabar dan tabah terhadap ujian dan tuduhan yang menimpanya dengan menyerahkannya hanya kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW menjatuhi hukuman sebab ke atas orang yang menyebarkan berita bohong itu karena mereka melakukan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Kita memohon kesehatan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ihfazillah yahfazka. Episode kehidupan ada suka dan duka. Episode kehidupan ada susah dan senangnya. Episode kehidupan pula ada taat dan maksiatnya. Oleh itu, kisah orang-orang yang sebelum kita, khususnya yang baru saja kita dengar, kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menghadapi tuduhan palsu ataupun menghadapi cerita bohong yang disebarkan oleh orang munafik. Tentu bukan melukai kepada jasad dan anggota badan, tapi juga terasa terluka di hatinya dan terasa berat untuk ditanggungnya. Muslimin dan muslimah, andaikan kita pernah dalam hidup ini menghadapi fitnah, tentu puan-puan dan tuan-tuan merasakan bagaimana pedihnya.
fitnah dari seseorang yang dengki atau yang benci dengan kita. Dan itu kita tidak dapat lari daripadanya. Karena di sebalik itu adalah Allah menguji kita. Sekali lagi, di sebalik itu adalah Allah menguji kita. Mulianya Sayyidatina Aisyah dalam pandangan Allah diuji oleh Allah. Mulianya baginda di sisi Allah juga diuji oleh Allah. Bahkan ujian menimpa kepada keluarga yang bahagia, keluarga yang mawaddah, sakinah warahmah, boleh berguncang dalam beberapa masa, boleh berguncang dalam beberapa hari, bahkan bukan hari, bukan minggu, bulan, untuk mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tebalnya iman Sayyidatina Aisyah dalam menghadapi fitnah, sedihnya hingga terhinggap satu penyakit yang dirasakan. Maka dalam kisahnya Sayyidatina Aisyah menderita sakit di rumah baginda. Kemudian suasana keluarga berubah, kemesraannya berubah, kasih sayangnya juga berubah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia. Jangan terbalik cara berpikir. Kenapa Rasulullah menghadapi ujian juga bersedih? Kenapa Sayyidatina Aisyah menghadapi ujian juga dipikir sampai sakit? Hikmahnya adalah Sayyidatina Aisyah itu manusia, Rasulullah juga manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan. Tentunya sifat kemanusiaan itu ada susah ya ada senang, ada suka juga ada duka. Maka orang yang bersedih ketika terima musibah bukan berarti menolak musibah. Orang yang bersedih saat difitnah bukan berarti ia lari daripada fitnah, tetapi itulah sifat kemanusiaan yang mampu manusia untuk bertahan dengan satu cara, yaitu kesabaran. Sayyidatina Aisyah merasa tidak selesa di tengah-tengah rumah sendiri, di tengah-tengah rumah suami. Sampai Sayyidatina Aisyah minta izin kepada suami untuk dirawat di rumah ayah ibunya. Pernahkah itu terjadi kepada puan-puan dalam menghadapi badai rumah tangga yang harus keluar dari rumah minta izin dengan suami untuk kembali di bawah jagaan dan asuhan walinya, yakni ayah ibunya? Sayyidatina Aisyah pernah diizinkan oleh Rasulullah dalam keadaan sakit pindah rumah. Ketika Sayyidatina Aisyah dirawat di rumah ayahnya itu adalah sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Itu pun terkena tempiasnya. Artinya hubungan itu berubah. Dalam perubahan itu Sayyidatina Aisyah dijenguk oleh baginda, dan Sayyidatina Aisyah mendengar dari baginda kata-kata yang mungkin jika itu dirasakan dengan hati kecilnya, dengan tanpa meluaskan jiwa kesabarannya, jadi bertambah sakit. Apa kata-kata Rasulullah? Wahai Aisyah, jika kamu berbuat salah, segeralah bertaubat. Padahal Sayyidatina Aisyah tidak berbuat itu. Kemudian Rasulullah pun menambahkan, jika kamu benar akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diterima, didengar oleh Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah merasa berat mendengar kata itu, meminta tolong kepada ayahandanya. Ayah,
Tolong ayah yang menjawab atau yang berkata-kata dengan Rasulullah. Ayahnya tidak sanggup untuk berkata-kata, ibunya tidak sanggup untuk berkata-kata. Bayangkan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah sudah berpisah rumah. Sudah beda rumah. Maka Sayyidatina Aisyah dengan kehidupannya, Rasulullah SAW dengan kehidupannya. Artinya Rasulullah menjalani perjalanan hidupnya tanpa bersama dengan Sayyidatina Aisyah dalam segumbung rumah. Maka Rasulullah SAW pun berikhtiar selayaknya sifat manusia untuk berikhtiar. Apa ikhtiar baginda? Mencari kabar yang benar. Maka Sayyidatina Rasulullah datang kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah sepupunya, juga menantunya. Baginda tanya, bagaimana pendapatmu wahai Ali tentang masalahku ini? Jawaban Sayyidina Ali, sesungguhnya perempuan selain Aisyah masih banyak. Jawaban ini sampai kepada Aisyah. Maka Aisyah sebagai sifat manusia itu kurang setuju. Hubungannya Aisyah dengan Sayyidina Ali itu kurang mesra, kurang harmoni. Walaupun Sayyidina Ali adalah menantunya Rasulullah dan Aisyah adalah istri Rasulullah. Karena kata-kata Sayyidina Ali yang disampaikan kepada baginda, wanita banyak ya Rasulullah, bukan hanya Aisyah saja. Itu Sayyidatina Aisyah kalau meriwayatkan hadis tidak pernah menyebut nama Ali, tetapi disebut nama rojul. Diriwayatkan oleh si fulan, diriwayatkan oleh si rojul. Padahal yang dimaksud adalah Sayyidina Ali. Itu adalah kesan karena ketika Rasulullah minta pertimbangan kepada Sayyidina Ali jawabannya seperti itu. Wanita banyak, tidak hanya Aisyah saja. Aisyah itu kecil hati dengan jawaban itu. Nah, ini menunjukkan bahwa puan-puan Aisyah itu manusia. Dengan kemanusiaannya, Sayyidina Ali juga manusia. Mungkin Sayyidina Ali mengatakan seperti itu adalah menghibur kepada Rasulullah SAW dengan tujuan yang baik, bukan merendahkan Sayyidatina Aisyah. Ini pandangan baik kita kepada orang yang baik. Pandangan baik kita kepada para sahabat. Sayyidina Ali juga ketemu dengan sahabat yang lain, seperti mana ketemu dengan Usamah. Baginda juga ketemu dengan sahabat yang lain lagi minta pandangan. Padahal baginda adalah utusan Allah. Ini juga menunjukkan bahwa manusia itu ikhtiar. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dan tetap dilakukan, tapi jalan hubungan sesama manusia tetap dijadikan laluan untuk berikhtiar, untuk mendapatkan jalan, untuk mendapatkan pertolongan. Sayyidatina Aisyah tetap menanggung rasa sakit di hatinya karena dituduh melakukan perkara yang beliau tidak melakukannya. Sampai kapan? Sampai bila? Sampai ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai wahyu turun untuk Sayyidatina Aisyah. Sampai ayat Al-Quran turun memberikan jawaban. Ketika ayat Al-Quran memberikan jawaban atas hadisul ifki, cerita bohong ini, kembalilah suasana semula. Terjawablah pertanyaan-pertanyaan dan juga kebimbangan-kebimbangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nah, hubungannya dengan sebuah perjuangan, hubungannya dengan sebuah dakwah adalah Rasulullah sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sebagai seorang penasihat amar ma'ruf dan nahi mungkar, diuji oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah keluarganya melalui mulut-mulut orang-orang munafik yang memutarbalikkan fakta,
yang seakan-akan adalah merendahkan Rasulullah, juga merendahkan keluarga baginda. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan jawaban dari wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, baginda pun melaksanakan hukum syariat yang telah ditetapkan. Orang-orang munafik pun dipecat, diberikan sanksi karena dia menyebarkan berita bohong. Muslimin dan muslimah, andaikan ini perkara mustahil, cuma mengukur diri. Andaikan kita adalah orang yang hidup bersama baginda dan kita mendengar peristiwa yang dihadapi oleh baginda atau yang dihadapi oleh Aisyah, di manakah letak kita? Apakah membesarkan cerita bohong karena sama-sama belum tahu pastinya? Ataupun kita tetap berpegang bahwa baginda dan keluarganya adalah orang-orang yang baik? Belum tentu di mana kita. Karena kita adalah hidup setelahnya dan mendengarkan akan kisah ini, maka kita dapat mengambil pengajarannya. Seberat yang ditanggung oleh Sayyidatina Aisyah, seberat yang ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha memberikan pertolongan. Hanya saja pertolongan itu waktunya ikut Allah, bukan ikut orang yang minta tolong. Berapa lama Sayyidatina Aisyah menunggu jawaban? Berapa lama baginda menunggu jawaban? Sebulan lebih. Berarti dalam keadaan tidak pasti, dalam keadaan bimbang. Di satu sisi percaya istrinya adalah orang yang baik. Di satu sisi pula orang munafik membesar-besarkan cerita. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Seperti hati itu berada di atas kuali yang dikuring. Berbolak-balik, berbolak-balik, berbolak-balik. Apa kekuatannya? Sayyidatina Aisyah mengatakan, seperti bapaknya Yusuf, yakni seperti Nabi Yakub. Wasabrun jamil. Tidak lain langkah terbaik adalah sabar. Wallahu al-musta'an. Dialah Allah saja yang dimohon perlindungannya. Karena orang-orang yang berada di sekelilingnya sudah tidak mampu untuk memberikan jawaban dan pertimbangan, maka kembali kepada Allah. Alama tasifun, atas apa yang mereka sifat. Insya Allah, jamaah hifadillah yahfazka. Dengan cerita ini dan cerita-cerita dan kisah-kisah yang sebelumnya menguatkan kita. Terpenting kepada kita, semoga saya muslim-muslimah adalah selalu buat baik. Selalu buat baik. Selalu niat untuk buat baik. Selalu niat untuk memperbaiki. Walaupun kadang kita terjatuh, tertatih, tapi kita selalu niat untuk buat baik. Karena jika Allah Ta'ala menghendaki, maka boleh terjadi walaupun tidak diingini. Saya ada cerita zaman dulu itu salah satu di antara hiburan orang awam adalah menonton wayang, pergi ke panggung wayang, menonton wayang. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah, muda-muda dulu. Saya juga pernah. Tapi ketika itu kan kopiah di tanggal. Yang ketika muda-muda duta kan pergi panggung wayang pakai kopiah putih seperti ini. Kopiahnya di tanggal. Bukan pakai kain, tapi pakai seluar. Kiranya semaknya orang muda.
Ketika usia sudah bertambah, kemudian predikat sudah pun disandang sebagai seorang guru, seorang ustaz. Ada seorang guru, dalam perjalanannya hujan lebat. Dalam hujan lebat itu dia singgah untuk berteduh di depan panggung wayang, bangunan panggung wayang. Anak muridnya lalu, anak muridnya pun nampak gurunya ada di depan bangunan panggung wayang. Keluarlah sebuah cerita. Tuan guru tengok wayang. Padahal dia hanya singgah saja. Tidak berhenti itu juga. Karena ketika itu depan panggung wayang itu orangnya banyak yang berteduh. Kebetulan sebelahnya itu ada perempuan. Ceritanya jadi lain. Ditambah pula tuan gurunya atau ustadznya tengok wayang bersama dengan perempuan. Orang tak percaya. Betulkah awak cerita ini? Betul, saya tengok dengan mata saya sendiri. Tapi yang dia kata tidak sama, tidak serupa dengan kejadiannya. Memang dia tengok gurunya ataupun tuan guru itu ada di depan bangunan panggung wayang. Tapi belum pasti beliau tengok wayang. Diceritakan pula dengan seorang perempuan. Iya, karena sebelahnya seorang perempuan, tapi tuan gurunya tidak kenal siapa perempuan itu. Maka orang yang berhati sakit atau berhati munafik boleh melipat lidah menceritakan yang tidak serupa dengan kejadian. Muslimin dan muslimah, seorang guru yang saya ceritakan itu tadi, apakah dia dapat mengelak? Tak bisa mengelak. Karena takdir telah menentukan seperti itu. Habis apa yang dilakukan? SEDER. Nanti akan ada jawaban. Perlukah klarifikasi? Kemudian ya, kalau sekarang sosial media ya dimuat dalam Facebooknya dijawab. Diperlukan dan tidak diperlukan. Sayyidatina Aisyah dalam kisahnya ini tidak mengklarifikasi. Artinya tidak bercerita berlebihan. Cukuplah Allah yang akan memberikan jawaban. Cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Maka insya Allah kekuatannya khususnya Sayyidatina Aisyah adalah tidak melakukan apa yang dituduhkan. Hanya beliau menghadapi perubahan yang terjadi dalam keluarga beliau. Kalau tentang perbuatannya beliau tetap tenang, aku tidak melakukan apa yang dituduhkan. Tapi Aisyah harus menghadapi sang suami yang mendengar cerita bohong itu, yang sama-sama mendengar jawaban kepastian, juga menghadapi masyarakat dan umat, karena suami adalah seorang pemimpin, juga menghadapi kedua orang tua, yang orang tuanya adalah sahabat karib, sahabat akrabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala abadikan sebagai pengajaran kepada semua. Bacaan berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dalam berbagai situasi dalam kehidupannya. Di dalam medan peperangan, beliau diancam dengan pembunuhan. Tetapi beliau tetap sabar dan tabah. Anak lelakinya, buah hati dan taruhan nyawanya yang masih berusia 2 tahun, meninggal dunia.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anaknya Ibrahim yang berada dalam situasi tersendat-sendat nafasnya. Lalu beliau mengambil dan merangkulnya ketika anak itu dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah SAW sambil menangis berkata, sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Mata yang mengeluarkan air mata, hati yang bersedih, dan kami hanya mengatakan sesuatu yang diridhoi Tuhan kami. Sesungguhnya kami bersedih untuk berpisah denganmu, hai Ibrahim. Itu kata-kata Rasulullah SAW. Jamaah hifadzillah yahfazka. Ada perpisahan itu cepat, karena dicepatkan oleh Allah. Ada perpisahan itu lambat, karena diperlambat oleh Allah. Maksud dipercepat dan diperlambat adalah contoh ini, contoh orang tua dengan anak. Ada anak yang dipercepat oleh Allah untuk kembali ke rahmatullah, sedangkan orang tuanya panjang umur. Ada yang sebaliknya, orang tuanya dipanggil dulu oleh Allah Ta'ala, sedangkan anaknya masih diberikan kesempatan hidup di dunia. Adakah manusia punya pilihan? Tidak. Andaikan ada pilihan, mungkin akan berkata, nak, biar ayah mati dulu, baru kamu. Atau sebaliknya, biar saya mati dulu, biar ayah tetap hidup. Karena tidak ada pilihan, maka pilihan Allah Ta'ala yang terbaik. Dan untuk merasakan pilihan Allah Ta'ala itu adalah pilihan yang terbaik, manusia dengan sifat kemanusiaannya mesti akan ada rasa sedih dengan perpisahan terhadap orang yang dikasihinya. Dan ekspresi sedih itu bukan hanya pada air muka, tapi juga pada air mata. Maka Rasulullah SAW pun menangis perpisahan dengan putra beliau Sayyid Ibrahim dalam usia 2 tahun. Muslimin dan muslimah, kita bisa membayangkan, tapi bayangan kita belum tentu benar seperti kenyataan. Mana lebih bersedih, yang meninggalkan atau yang ditinggalkan? Teman-teman tahu jawabannya? Bayangan kita mana yang sedih? Yang meninggalkan atau yang ditinggalkan? Atau kita jawab, dua-duanya sedih. Yang meninggalkan juga sedih, yang ditinggalkan juga sedih. Orang saling mencintai, kemudian harus berpisah. Maka yang meninggalkan juga terasa berat, yang ditinggalkan juga terasa berat, tapi apa daya, harus dihadapi. Maka dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari, bersiaplah untuk berpisah dengan selain Allah. Karena dengan selain Allah pasti berpisah. Dan tidak akan berpisah hanya dengan Allah. Kita ini ada kalanya ditinggalkan atau ada kalanya meninggalkan. Ada kalanya meninggalkan karena kita yang pergi. Ada kalanya ditinggalkan karena dia yang pergi. Titik temunya sama. Sebagai kekuatan orang yang beriman adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang pergi kepada Allah. Yang belum pergi juga satu masa akan kembali kepada Allah.
bawahnya. Betapa indahnya untaian kata-kata ini. Rasulullah SAW juga diuji dengan kehilangan anak-anak perempuannya. Tetapi dia tetap tabah dan sabar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, bahwa beliau duduk di atas kubur Sayyidatina Zainab. Zainab itu istrinya Sayyidina Utsman. Jadi Utsman itu menantu juga sahabat. Kemudian Sayyidatina Zainab itu meninggal terlebih dulu sebelum Rasulullah SAW. Beliau duduk di atas kubur Zainab radhiyallahu anha sambil beliau mengorek-orek tanah dan menangis. Lalu berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu, la duhittum qalilan wal bakaitum katsir." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kata baginda, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dalam sejarah, Rasulullah SAW itu ditemani hidupnya bersama dengan anak beliau adalah Sayyidatina Fatimah yang meninggalnya selepas baginda meninggal. Selainnya meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Betapa besar ujian Rasulullah SAW. Maka kisah baginda kita baca atau kita ulang-ulang, selain menggerakkan kita untuk selalu bersolawat kepadanya, adalah menghidupkan kekuatan kita untuk menghadapi dunia dan segala kerenahnya. Baginda ditinggalkan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya yang dikasihinya. Atau bahasa sebaliknya, baginda ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi di sekelilingnya. Mulai dari ayahnya. Nah, kalau ayahnya itu sebelum baginda lahir, mulai dari ibunya. Berarti ibu meninggal, baginda tidak berayah, tidak beribu. Allah bina kepribadian yang kuat, kepribadian yang tangguh, mulai sejak kecilnya. Diasuh oleh atuknya. Atuknya meninggal. Coba jika itu adalah kita. Dari satu tangan ke satu tangan, dari satu keadaan ke satu keadaan yang tidak pasti bagaimana kelanjutannya. Yang tidak pasti bagaimana kelanjutannya. Selepas ibunya meninggal, bagaimana kelanjutannya? Sebelum terjadi adalah tidak pasti. Diambil oleh atuknya. Atuknya meninggal sebelum terjadi sesuatu yang tidak pasti. Akhirnya diambil oleh pamannya. Sedangkan Abu Thalib juga mempunyai anak yang ramai. Salah satu di antaranya adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far. Baginda harus mulai mandiri. Baginda harus mulai usaha. Hinggalah baginda ketemu dengan jodohnya. Akhirnya baginda juga ditinggal oleh pamannya dan istrinya. Waktu itu istri baginda satu. Baginda beristri, beberapa istri itu selepas Sayyidatina Khadijah meninggal. Kemudian diuji dengan meninggalnya anaknya, putra-putrinya, hingga tinggal satu putrinya yang masih hidup saat baginda wafat, yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ujian dari tengah-tengah keluarga. Belum lagi ujian dari persekitarannya. Belum lagi ujian dari para sahabatnya. Kawan itu juga ujian. Puan-puan banyak kawan juga banyak ujian.
Orang boleh pinjam uang itu karena kawan. Kalau musuh tak akan pinjam. Ya. Belum lagi ujian dari musuh-musuh baginda. Belum lagi ujian dari orang kafir, dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, dari orang munafik. Selalu berhadapan dengan ujian dan juga. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu mengiringi dengan kekuatannya, selalu mengiringi dengan pertolongannya, dan semoga kita mampu untuk meneladani dan juga mampu untuk meniru. Diteruskan. Rasulullah SAW juga diuji dalam dakwahnya dengan berbagai tuduhan menyimpang dan dibuat-buat. Mereka mengatakan bahwa baginda seorang tukang sihir, seorang penyair, seorang dukun. Akan tetapi di atas semua itu baginda tetap tabah dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Muslimin dan muslimah, Allah tidak menurunkan ujian melainkan dengan kadar kemampuan. Andaikan ujian baginda itu dikenakan ke kita, tak mampu kita untuk menanggungnya. Maka ujian yang Allah hadapkan kepada kita adalah dengan kadar kemampuan kita. Maka mari kita optimis, percaya bahwa Allah berikan kekuatan dan Allah berikan kemampuan. Dari sini kita boleh menyimpulkan bahwa ujian adalah sunnatullah. Sunnatullah itu perjalanan yang telah ditentukan oleh Allah. Dan bentuknya sangat beraneka ragam. Ujian berlalu bersama orang beriman tanpa dia sadari dan tanpa dia duga sebelumnya. Yang dapat dilakukan bagi seorang mukmin hanyalah bersabar. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung dan kita akan teruskan. Untuk hari ini saya cukupkan ini terlebih dahulu, dan sekali lagi hikmah dari pelajaran, hikmah dari kisah dan cerita, hikmah dari ujian dan dugaan, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu hikmah di sebalik kejadian, ilmu hikmah di sebalik ujian, menjadi bertambah dewasa cara berpikirnya, menjadi bertambah kuat imannya, menjadi bertambah tebal keyakinannya, menjadi bertambah erat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi positifnya dari hikmah-hikmah itu semoga Allah anugerahkan kepada kita semua dalam perjalanan waktu, perjalanan hidup yang kita lalui dan juga yang kita jalani. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tina binurika ilaih wa akimna bisidqi ubudiyati baina yaday wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bisirri ismikal masum. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf awal hingga sampai akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.